Saya diminta Pak Wandil untuk memberi topik mengenai asam nukleat. Nah, apa itu asam nukleat? Waktu D1 kalian pernah mengambil mata kuliah elektrik biomol enggak? Waktu D1. Siapa yang pernah ngambil biomol? Darisa pernah ngambil biomol? Pernah ya? Oke. Ya, saya ambil, Prof. Ya, ya. Indira, Pratnyani pernah ngambil juga? Tidak, Prof. Enggak, ya. Pak. Ini pesertanya lumayan ya. Ada 12 kepala ya. Halo? Apa pesertanya ada 12 kepala? Iya, Prof. Ya. Nanti sehabis kuliah kalian juga absen di Google Form ya. Itu di jadwal yang dikasih Pak Wandi, di bawahnya ada link Google Form. Anda bisa isi situ sebagai mahasiswa peserta ya. Paham ya? Nanti absen dulu juga ya. Oke. Baik, kita akan mulai nih. Struktur asam nukleat. Dulu saya pernah memberikan topik ini di kuliah biokimia. Ya. Waktu kalian semester 1. Tahun berapa tuh? Udah lupa saya. Ya. Saya pernah ngasih topik ini. Struktur asam nukleat. Apa itu? Nah, kalau kita lihat sejarahnya, asam nukleat sejarahnya ya lumayan menarik ya. Lumayan menarik. Dulu saya waktu masih sekolah, SMP, segala macam, itu kalau belajar sejarah tuh rasanya males banget. Siapa yang dulu? Kayak ini sama saya. Malas belajar sejarah. Siapa yang dulu malas belajar sejarah? Berarti kita seangkatan. Angkatan malas belajar sejarah. Ada dulu yang masih SMP malas belajar sejarah. Ken Arok dibunuh oleh Ken Dedes yang masalah itu. Ken Arok dibunuh oleh Ken Dedes. Nah itu dari sejarah itu tahunnya kapan, kejadiannya di mana. Malas banget belajar sejarah itu. Tapi setelah saya melihat topik mengenai biologi secara umum, nah sejarah ini menjadi menarik, ya, menjadi menyenangkan. Karena kenapa? Karena kita melihat di sini bagaimana orang-orang jadul itu kok bisa kepikiran sampai menemukan asam nukleat. Itu ya. Menarik ini. Orang-orang zaman dulu dengan teknologi yang masih sangat sederhana kok bisa menemukan asam nukleat. Nah, kita sekarang menemukan apa? Kita sekarang menemukan TikTok. Ya kan, main TikTok tuh. Nah, itu dia. Apalagi Gan, TikTok, apalagi tuh Hello ya. Kita menemukan Hello di Android ada tuh. Beritanya nggak jelas, benar atau salahnya nggak tahu. Ya. Tapi anyway, sejarah asam nukleat ini menarik. Kenapa? Karena dia sudah dimulai dari tahun 1869 ya, oleh orang Swiss yaitu Friedrich Mitscher. Kok bisa dia bisa berpikiran sampai ke sana, sampai ngutak-ngatik tanah. Nah, sampai ngutak-ngatik tanah kok bisa ya orang zaman jadul. Nah, kalau kita lebih lanjut, analisis kimianya di tanah tersebut memperlihatkan kandungan fosfor yang cukup tinggi. Ya. Nah ini, ada apa waktu itu? Kok fosfornya banyak? Ya. Dan setelah dipelajari lebih lanjut, fosfor ini bersifat asam. Asam fosfat. Oh, dari situ mungkin si Mitscher dia melihat bahwa ini asalnya dari asam
inti. Asam nuklein, asam inti berasal dari inti sel. Ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi. Nah, ini sejarah yang paling terkenal di asam nukleat ya. Nah, ada satu mikroba namanya apa? Pneumococcus. Ya, pneumococcus. Penyebab penyakit paru-paru pada manusia. Dan mikroba ini sifatnya bisa berubah-ubah. Permukaan selnya bisa kasar atau juga bisa licin, smooth, licin, dan kasar. Ya. Permukaan selnya bisa dua macam, licin dan kasar waktu itu kelihatan. Ada apa ini? Nah, kemudian dicobalah pada mencit. Nah, pada yang permukaan selnya kasar, disuntikan pada mencit. Mencitnya bertahan hidup. Ya. Mencitnya bertahan hidup jika disuntik dengan sel diplococcus yang permukaannya kasar. Tapi pada bakteri yang permukaannya halus, berkapsul, disuntikan ke mencit, mencitnya mati dan ditemukan bakteri berkapsul di dalam mencit itu. Nah, bakteri berkapsul ini kemudian direbus, dipanaskan, direbus, ya, dibunuh oleh panas, dibunuh oleh panas. Jadi bakteri yang mati, bakteri berkapsul, tapi mati, disuntikan ke mencit, mencitnya bertahan hidup, gitu. Nah, tapi kalau bakteri yang tadinya bakteri yang tadinya kasar, dicampur dengan bakteri yang sudah dibunuh, ya, dicampur dengan bakteri halus yang sudah dibunuh. Nah, ini dicampur nih, disuntikan ke mencit, mencitnya menjadi mati dengan sejumlah bakteri yang halus yang ditemukan di si mencit tersebut. Ada apa sebenarnya ini? Apa yang terjadi? Ya. Ternyata setelah ditelaah lanjut, ada suatu komponen di sel yang bisa mengubah sifat kasar menjadi sifat halus pada permukaan sel bakterinya. Ini yang kasar dicampur dengan yang di lingkaran biru, dicampur dengan yang di lingkaran hijau, menjadi ganas. Nah, keduanya campur, yang lingkaran biru yang kasar dicampur dengan yang lingkaran hijau. Ya. Dia menjadi ganas dan bisa membunuh si pencit. Sambil temukan bakteri ganas di tubuh si mencit itu. Ada apa ini sebenarnya? Ya. Ternyata ini diperani oleh asam nuklein tadi, ya, diperani oleh asam inti. Nah, penelitian lebih lanjut memperlihatkan apa asam nuklein ini, terdiri dari apa aja. Tapi jelasnya dia tersusun dari basa nitrogen, yaitu dua kelompok purin dan pirimidin. Ada dua kelompok. Nah, sedangkan purin sendiri itu terdiri dari adenin dan guanin. Ya. Sedangkan pirimidinnya terdiri dari apa? Timin, sitosin, dan urasil. Ya. Itu. Jadi ada dua kelompok golongan, ada basa purin, adenin dan guanin, dan ada tiga kelompok golongan
pirimidin, yaitu timin, sitosin, dan urasil. Nah, basa-basa nitrogen ini dia berikatan dengan molekul gula. Ada dua macam gula juga, ribosa dan deoksiribosa. Ya. Ribosa dan deoksiribosa. Ada dua macam gulanya. Nah, ikatan basa nitrogen dan molekul gula ini dikenal sebagai nukleosida. Sorry, ini kurang O ya. Nukleosida. Ikatan antara basa nitrogen dan molekul gula. Nah, jika nukleosida ini berikatan kembali dengan fosfat, dia namanya menjadi nukleosida. Ini soal tata nama aja. Tapi ini perlu dipahami. Jadi basa nitrogen dan gula. Basa nitrogen yang berikatan dengan gula itu dikenal sebagai nukleosida, dan nukleosida yang ditambahkan fosfat itu yang dikenal sebagai nukleosida. Ya. Nah, basa nitrogen ini banyak dijumpai di alam, di tanaman-tanamannya banyak ya. Ada kafein udah tahu ya, kopi, kafein, teobromin, coklat, aroma coklat, dan ini memiliki khasiat obat-obatan juga sebagai pelega tenggorokan, ya, pelega tenggorokan. Ini. Nah, nukleotida ini penting sekali. Ternyata peranannya sangat banyak. Sebagai apa? Sebagai kofaktor koenzim. Yang pertama ya, itu peran pertama sebagai kofaktor koenzim. Ini senyawa-senyawa yang luas. Penggunanya sangat banyak. Yang kedua, dia berperan dalam sintesis asam amino pada tanaman dan hewan. Ya. Di mana senyawa nitrogen ini juga dia sebagai pendonor atom karbon. Ya. Yang ketiga, dia perannya sebagai apa? Sebagai pembawa pesan, ya. Messenger di dalam sel. Nah, ini yang berperan adalah adenosin monofosfat, satu nukleotida monofosfat, ya. Siklik adenosin monofosfat. Ini pembawa pesan. Dan yang keempat ya sebagai apa? Sebagai aktivator komponen pembangun biomolekul. Contohnya apa? Nah ini, ya, fosforilasi, proses fosforilasi untuk karbohidrat. Adenilasi, penambahan adenin untuk biosintesis protein. Dan lagi menambahkan gugus uridin, kelompok pirimidin juga untuk reaksi biotransformasi obat. Ini, ya. Peran kelima sebagai penyimpan energi. Ini yang sudah kita sangat kenal. Ya. Dia diperangi oleh ATP, DTP, dan yang lainnya. Dan yang keenam, modifikasi kovalen dari struktur protein. Ya, untuk pengaturan aktivitas berbagai enzim. Jadi banyak sekali peranannya. Ya, seperti itu. Itu monomer asam nukleat. Nah, di dalam asam nukleat, basa-basa nitrogen ini saling berpasangan. Adenin berpasangan dengan timin. Ya, Anda ingati aja nih. Adenin berpasangan dengan timin. A dan T. AT.
A dan T. Sedangkan guanin berpasangan dengan si tosin. Ini dalam molekul asam nukleat DNA. Ya. Adenin dan timin mempunyai 2 ikatan hidrogen. Sedangkan guanin dan sitosin memiliki 3 ikatan hidrogen. Nah itu. Jadi mana yang lebih kuat ikatannya? Ya. Kalau DNA makhluk hidup yang lebih dominan komposisi guanin sitosinnya, biasa dia lebih kuat DNA-nya. Dan ini makhluk hidup yang biasa hidup di air panas seperti mikroba, di mana air panas hot spring, ya, itu biasanya kandungan guanin sitosinnya tinggi, karena dia hidup di suhu panas, ya. Nah ini, jadi basa nitrogen ini berpasangan, dia akan membentuk asam nukleat. Nah, pada berbagai makhluk hidup nih, Anda bisa lihat di tabel ya. Untuk melacak ini yang penting ya apa? Yang penting rasio purin dan trinidin, ini yang penting. Ya. Kalau purinnya dominan, ya dia DNA-nya lebih tahan panas. Tapi kalau trinidinnya dominan, dia kurang tahan panas. Ya. Tapi rata-rata kedua basa nitrogen ini rasionya mendekati 1. Ya 1, lebih sekian lah. Ya. Ini bisa dilihat. Nah, ini makhluk hidup tingkat tinggi yang jadi fokus kajian kita. Ya rata-rata juga rasio purin trinidin pas kita berapa? Ini. Gitu ya. Sekitar 1 lah. Rasio purin trinidinnya. Nah ini dia. Struktur DNA asam deoksiribonukleat. Dia berupa heliks ganda. Perhatikan. Ya. Dan ini adalah suatu penemuan yang paling luar biasa oleh siapa? Oleh Watson dan Crick di tahun 1993. Nah saat itu saya masih berumur 2 tahun. Ya. Mereka sudah menemukan ini. Nah, kedua gambar ini adalah gambar struktur asam nukleat yang diplanarkan. Diplanarkan itu artinya ditaruh di bidang datar. Seperti itu. Dia ditaruh di bidang datar. Nah, Anda bisa lihat nih. Ya, Anda bisa lihat simpul-simpulnya. Nah, ini. Nah, coba perhatikan. Apa perbedaannya? Ada apa perbedaannya? Yang saya lingkari biru. Itu ada perbedaan nggak? Coba perhatikan. Yang saya pelagan. Ada nggak bedanya pelagan? Yang saya lingkari biru itu dua-duanya itu ada perbedaan nggak? Ini sengaja digambarkan dengan 2 utas tali, yang satu warna gelap, satu warna lebih muda, abu-abu. Coba akan lihatkan. Gimana bedanya itu? Yang saya lingkari biru. Ada yang bisa lihat perbedaannya, Indra Pratnyani.
Ya Risna, Mas ya Risna nih. Bisa ada perbedaan nggak? Yang saya lingkari biru ini. Oke. Anda bisa ngebayangkan nggak ya? Satu dia ke atas, kemudian satu lagi ke bawah. Bisa nggak lihat ini? Yang hitam, perhatikan yang hitam. Ini dia ada di atas, ya. Dia ada di atas. Tapi dia yang hitam di sini ada di bawah. Artinya saling melihat. Dia saling melilit. Satu di atas, satu di bawah. Nanti ini penting. Untuk selanjutnya kita akan bermain di sini. Untuk selanjutnya, ya. Di topik di materi-materi selanjutnya kita akan bermain di sini, ya. Gitu. Jody gimana Jody? Bingung nggak Jody? Bingung? Nggak ngerti atau nggak nyambung? Gimana Jody? Halo Jody, bingung nggak Jody? Ya bro, masih bingung bro. Nah ya, kita lihat nih. Ini, nah kita ilustrasi deh. Ini satu dia di atas, ya nggak? Dia berjalan di atas, tapi kemudian dia berjalan di balik. Itu kelihatannya saling melilit. Apa sih melilit ya? Pernah lihat ular kawin nggak? Jadi, pernah melihat kobra kawin nggak? Nah bro, Banyak di YouTube tuh. Kamu nggak usah deketin kobranya kalau dari kawin. Kamu bisa lihat di YouTube. Di mana posisi ular kawin? Iya, ngelilit kan? Satu, yang satu ada di satu ada di atas, dan itu yang satu lagi ini ada di atas kan itu. Saling melilit kayak tambang, tau nggak tambang? Tali tambang, ya. Kebayang kan? Ini aja harus paham guys. Kalau kamu nggak paham ini, nanti kelanjutannya akan ruwet. Ya. Ini penting sekali pemahaman struktur. DS2 ini lebih ditekankan. Kalau DS1 mungkin nggak terlalu. Tapi DS2 itu wajib. Wajib hukumannya. Hukumnya memahami struktur. Karena dari sini kita nanti akan kemana-mana. Ya. Ini struktur dasar asam nukleat. Nah, kalau struktur tadi dibuka, kita buka, nah dia kan kelihatan seperti ini. Ini struktur asam nukleat yang kita telanjangi. Nah, itu. Ini struktur asam nukleat tadi yang sering melilit, tapi kita telanjangin. Kita pelanarkan. Nah, kalau kita cermati lebih lanjut, bentuk-bentuk struktur asam nukleatnya ada yang menarik. Kita lihat coba. Ya. Nah, bagian ujung. Ini yang kita kenal sebagai ujung 3 titik, 3 aksen. Dia memiliki gugus hidroksil yang bebas. Perhatikan. Kita nanti akan bermain di sini. Ujung 3, tapi kalau kita ikuti ke sini, di sini menjadi ujung 5. Dia punya gugus fosfat yang bebas. Perhatikan nggak? Nih. Nah, itu. Ini untainya nih. Ini untai yang apa? Yang warnanya abu-abu. Tapi di sini juga sama. Ada gugus hidroksil bebas dan gugus fosfat bebas. Gugus hidroksil bebas yang kita kenal sebagai ujung 3 aksen. Perhatikan. Ya. Sedangkan gugus fosfat bebas kita kenal sebagai ujung 5 aksen. Coba cermati. Ya.
Nah, yang berwarna abu-abu ini nih, ini kita kenal sebagai yang abu-abu ini yang kita kenal sebagai tulang punggung. Nah, ini juga tulang punggung. Nah, ini yang kita kenal sebagai rantai tulang punggung fosfat. Nah, ini. Ya. Rantai tulang punggung fosfat ini bersifat suka akan air. Dia senang air. Ya. Dan dia melindungi bagian dalam. Bagian dalamnya apa ini bagian dalamnya? Nah, ini bagian dalamnya tuh. Ya. Nah, ini. Ini yang bagian lingkaran kuning ini dilindungi oleh oleh rantai yang seringkali biru muda. Perhatikan. Dia sebagai pelindung di bagian yang lingkaran kuning itu. Sebab kalau rantai itu rusak, maka lingkaran kuningnya juga akan apa? Akan isinya kan amburadul juga. Ya. Jadi benar-benar dilindungi. Kenapa dilindungi? Supaya stabil. Ya. Sebab kalau dia nggak stabil, susah nanti. Berbahaya. Makanya banyak anak-anak hewan dan manusia yang istilahnya apa? Maka mengalami cacat bawaan. Apa? Ya salah satunya ini perlindungannya nggak bagus. Ya. Juga komponen gula juga dia ikut dalam mengendalikan perlindungan yang rantai di dalam ini, gula dan fosfat. Ya. Mereka membentuk semacam backbone atau tulang punggung. Nah, struktur ini Anda wajib pahami. Kenapa, guys? Karena dia nanti apa? Aspek dasar untuk ini, untuk apa? Untuk belajar mengenai kanker, patologi dan lain-lain. Ini penting sekali Anda pahami, ya. Jadi ini struktur asam nukleat. Nah, kalau kita lihat kembali ke atas, kita bisa lihat bahwa struktur ganda asam nukleat itu enggak simetris. Kita lihat, perhatikan. Ini kan enggak simetris. Ada apa? Ada sulcus yang dangkal, tapi juga ada sulcus yang dalam. Perhatikan. Ini dangkal, tapi ini dalam. Ya. Ini dalam. Ini siklusnya dalam. Ya. Jadi dia nggak simetris. Dia menceng ke kiri dan ke kanan. Ya. Dia menceng ke kiri dan ke kanan. Makanya dia tidak bersifat simetris. Anda tahu simetris ya? Simetris itu kiri kanan sama. Jadi juga struktur Harris ini yang memiliki apa? Dia memiliki gugus fosfat yang berhadapan dengan medium luar dari polimer. Perhatikan. Medium luar dari polimer asam nukleat ini bersifat polar. Ya. Jadi dia senang dengan air. Dia menahan air supaya nggak masuk ke bagian yang dalam, yang merupakan pasangan adenin timin. Pasangan apa? Adenin, guanin, sitosin, dan timin itu harus dilindungi. Sebab kalau dia sampai kena air, ikatannya bisa nggak stabil. Ya. Makanya basa-basa nitrogen
basa-basa nitrogen yang di dalam adenin sitosin, adenin guanin dan sitosin timin itu sifatnya hidrofobik, takut air. Ya. Itu. Ini penting dilindungi. Jika bocor, jika rantai polifosfatnya bocor, maka air bisa merebes ke dalam dan asam nukleat itu menjadi nggak stabil. Ya. Itu. Paham nggak sampai sini? Ada yang nggak paham? Halo guys, paham nggak sampai sini? Halo, paham nggak guys sampai sini guys? Gimana Jody? Masih paham. Masih membayang-bayang. Nggak gini deh, mungkin nanti kalian bisa coba cari di YouTube mengenai video pembahasan struktur asam nukleat. Saya kan nggak pakai video nih ya, mungkin kalian agak mumet. Kalau kalian mau tertarik, coba cari video-video animasi di YouTube mengenai struktur asam nukleat. Nah, mungkin di situ divisualisasi secara animasi. Saya berharap kalian bisa lebih jelas. Ya. Di sini saya nggak mungkin tampilkan video karena nanti waktunya nggak cukup. Kalau Rama, kenapa Rama? Enggak, Prof, kepencet kayaknya, Prof. Oh, kepencet ya ya. Nggak kayak mau nanya. Ya, jadi nih, coba cari di YouTube penjelasan dasar mengenai struktur asam nukleat. Nggak apa-apa, cari aja gitu. Daripada kamu nontonin TikTok yang nggak jelas, nggak ada ilmunya. Kamu nonton struktur asam nukleat di YouTube, itu masih ada ilmunya. Ya, jadi struktur asam nukleat ini juga distabilkan oleh apa? Oleh tekanan medium cairan yang ada di inti sel. Dia juga ikut menstabilkan. Ya, dia ikut menekan ini supaya ini stabil. Ya. Juga ada ikatan hidrogen, juga ikut menstabilkan posisi basa-basa nitrogen. Ya. Jadi jika dia udah stabil begini, itu gampang apa? Gampang digulung. Bisa dilipat-lipat atau digulung di dalam sel membentuk kromosom. Ya. Sebentar, saya mau ke belakang dulu ya. Sebentar, saya mau ke belakang dulu. Jadi Anda bisa lihat ya, perlindungannya begitu luar biasa. Perlindungannya begitu apa? Rapat gitu loh. Asam nukleatnya benar-benar dilindungi dengan sangat rapat. Kenapa? Karena dia merupakan cetak biru dari suatu makhluk hidup. Karena dia merupakan cetak hidup dari suatu makhluk hidup. Ya, cetak biru, blueprint dari suatu makhluk hidup.
Kalau asam nukleatnya mengalami kesalahan, maka makhluk hidup yang dihasilkan bisa berupa monster. Oh, monster ya, suatu makhluk yang bentuknya nggak wajar. Jadi dia kayak monster. Misalnya ada bayi yang matanya satu, Cyclops, nah itu. Ya. Jadi tampangnya seperti monster. Dia bukan monster, tapi tampangnya seram. Atau mungkin matanya tiga, ya. Karena asam nukleatnya salah kode. Makanya penting sekali. Ibu-ibu hamil, nanti siapa nih? Indira, Garisna, kalau kalian nanti hamil, jangan sampai melakukan hal-hal yang salah ya. Ibu hamil tuh harus dibuat tenang, nyaman, happy. Jangan dibuat stres. Kasihan nanti anaknya. Ya Indira juga ya. Makanya pilih suami hati-hati Indira ya. Jangan sampai pilih suami ya Indira ya. Kasihan kamu. Saya kasihan lihatnya. Ada mantan murid saya salah pilih suami, aduh. Juga salah pilih istri samanya juga itu. Sama jangan sampai salah pilih istri ya. Nanti kamu takut istri lagi nanti. Ya, puyang kamu. Nah itu ya. Ini sudah intermezzo aja. Tapi anyway ini penting. Karena apa? Karena janin itu ditenun di dalam rahim ibunya, asam nukleatnya ditenun. Itu kalau sampai salah, waduh. Terus sampai salah, celaka. Ya. Gimana Paulus? Nyambung nggak? Rambut gimana rambut? Nyambung? Nyambung, Prof. Ya, saya usahakan bicara pelan-pelan. Walaupun mungkin materinya nggak selesai ya karena waktu. Halo Santi, kita ketemu lagi Santi. Made Santi, halo. Paulus bagaimana kau Paulus? Gimana kau kuliah S2? Semangat nggak Paulus? Semangat, Prof. Selamat sore, Iya, Prof. harus semangat ya. Ya, ya, ya. Bagus, bagus. Ya, itu. Nah, asam nukleat juga strukturnya bisa berbeda-beda. Ada yang struktur tipe A. Nah, tipe A ini seperti ini. Ya. Dia double helix, tapi helixnya nggak seperti tipe B. Kalau tipe B, itu helixnya nanti dikatakan apa? Sempurna lah. Helixnya, helix gandanya sempurna. Ini tipe B yang tengah. Dan tipe strap yang kanan. Nah ini struktur ini terjadi karena apa? Bisa karena perbedaan konsentrasi elektrolit yang saat itu sedang ada di inti sel. Ya. Macam-macam penyebabnya. Tipe satu yang dikatakan juga tipe zigzag. Ya. Tipe zigzag itu yang saya lingkari hijau. Tipe zigzag. Ya. Itu. Nah, struktur-struktur yang menyimpang ini biasanya karena ada perbedaan konsentrasi elektrolit di cairan inti sel. Ya. Tapi ini sifatnya nggak permanen kok. Hanya temporer aja. Tipe B itu yang paling sempurna. Menurut Watson dan Crick, struktur yang tengah, tipe B ini yang paling sempurna. Ya. Ini penting buat ibu hamil. Ya. Sangat penting buat ibu hamil. Nah, tadi tuh yang kita lihat itu adalah struktur linear dari asam nukleat. Struktur linear yang struktur memanjang. Nah, dari struktur sirkuler yang bulat. Nah, struktur sirkuler ini dibentuk apa? Yang tadi, ujung 3 yang merupakan gugus OH bebas dan ujung 5 yang merupakan gugus fosfat bebas. Nah, kedua ujung ini saling ketemu. Ya, nah ini. Gini, dia membentuk suatu apa? Suatu lingkaran.
ya, membentuk satu lingkaran. Nah, ini penting. Kenapa? Supaya suatu asam nukleat itu lebih kompak, atau kompak ya, lebih padat gitu loh, lebih kompak. Anda misalnya, saya suruh masukkan kalian, ada satu tali plastik, tali apa? Tali plastik ya, tahu ya? Bukan tambang plastik, bukan. Tali plastik, panjangnya 0,5 kilometer. Saya suruh Anda masukkan ke dalam tas Anda, ke dalam ransel Anda. Maka kira-kira sama Anda tali itu diapain? Tahu nggak pertanyaan saya? Ada tali panjang 0,5 kilometer. Kemudian saya suruh masukkan tali itu ke tas kalian, tas ransel kalian. Maka kira-kira tali itu diapain sama kalian? Coba. Diapain tuh tali itu? Supaya bisa masuk semuanya. Yang setengah kilometer itu bisa masuk semua ke dalam tas kalian. Itu harus diapain? Sama, diapain sama? Hah? Kebayang nggak? Tali plastik yang bukan tambang ya, bukan tambang plastik, bukan. Tali plastik sepanjang 500 meter. Saya suruh masukkan ke dalam ranselnya Rama. Nah, sama Rama itu tali harus diapain? Supaya bisa masuk. Harus diapain Rama? Apa ya namanya, Bro? Ya kasarnya. Kan berarti tali itu harus siapa? Kan tali itu harus dililit, betul nggak? Iya, Kan dia bisa masuk ke tas kamu kan? Kalau nggak bisa kalau panjangnya 500 meter tuh masuk ke tasnya Rama, kalau nggak dililit nggak bisa. Nah, asam nukleat jelas model. Dia dibuat lebih kompak. Salah satunya apa? Dia menjadikan strukturnya bulat, melingkar. Ya, sirkular. Itu yang pertama. Supaya dia bisa dipaket ke dalam sel. Nah, yang kedua dia melindungi dari apa? Melindungi dari berbagai enzim-enzim nuklease. Sebab kalau dia telanjang, kalau dia hanya strukturnya linear, dia bisa diserang oleh berbagai enzim nuklease. Ya. Anda perhatikan, asam nukleat aja strukturnya dia nggak mau dalam keadaan telanjang. Nah, manusianya yang malah dalam keadaan telanjang. Betul nggak? Siapa lebih telanjang sini? Kamu senang telanjang nggak kamu? Kalau kamu senang telanjang nggak? Tidak, Prof. Makanya. Tapi banyak manusia yang telanjang. Apa itu di pantai? Padahal DNA-nya sendiri itu dia sangat takut dengan ketelanjangannya. DNA itu sangat takut dengan ketelanjangan. Karena berbahaya buat dia. Ya. Dia bisa diserang oleh berbagai enzim nuklease. Ya. Ini pembentukan struktur sirkuler ini adalah langkah awal dari proses pemaketan DNA untuk masuk ke dalam inti sel. Langkah awal nanti kita akan bahas. Ya. Nanti kita akan bahas. Nah itu. Nah sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan melangkah dulu ke asam ribonukleat atau RNA. Asam ribonukleat. Nah asam ribonukleat ini dia apa? Dia biasa berutas tunggal. Jadi Anda asam deoksiribonukleat DNA itu berutas ganda, tapi yang ribonya berutas tunggal. Aslinya dia seperti ini.
tunggal dia lihat. Ini asam ribonukleat tunggal dia. Beda sama DNA ganda. Nah, asam ribonukleat RNA yang tunggal ini dia benar-benar telanjang. Telanjang dia. Dia telanjang. Bagaimana caranya supaya dia menghindari ketelanjangannya? Nah, dia melipatkan diri. Dia melipatkan dirinya. Nah, ini contohnya. Dia mulai melipatkan dirinya untuk dia tidak telanjang. Manusia aja pun telanjang, coba lihat. Cewek telanjang, apanya coba yang tutupi nomor 1? Iya kan? Ini juga sama. Sekarang si Rama, kujat telanjang, apa yang dia tutupi? Si Rama, kujat telanjang coba. Si Paulus, kujat telanjang, apa yang dia tutupi? Dia nggak pakai baju apa-apa misalnya. Apa yang dia tutupi? Ya kan? Ini juga sama. Ini arenanya karena dia panjang, yang di lingkaran hijau, dia berusaha mulai menutupi dirinya. Yang dalam lingkaran merah ini kelihatan. Ini asam ribonukleat yang berusaha menutupi dirinya dari ketelanjangan. Ya. Nah, pada virus-virus itu banyak sekali RNA yang memang tunggal. Ya. Virus ber-DNA tunggal itu contohnya parvo pada anjing. Itu dikenal sebagai monodenaviria. Ya. Parvo. Nah, RNA ini dia mengikat dua urasil. Nah, ini urasil inilah yang menyebabkan RNA sulit membuat utas ganda. Urasil inilah yang menyebabkan RNA sulit membuat utas ganda. Nggak stabil dia. Bisa sih, tapi nggak stabil. Ya. Itu, ya. Juga karena gulanya juga, ribosanya juga itu kurang stabil karena dia gugus hidroksilnya penuh, ya. Nah, ini ribosa. Perhatikan, gugus hidroksilnya penuh dia, ya. Nah itu, semua gugus hidroksilnya penuh keisi. Tapi pada ini ribosa, karena pada deoksiribosa ada gugus hidroksil yang kosong, yang tidak terisi oksigen. Nah, ini yang menyebabkan dia stabil dalam pembentukan helix ganda. Ya, itu. Paham sampai sini, kebayang nggak? Ya, emang agak sulit membayangkannya. Ya. Anda tahu, orang yang bisa membayangkan ini adalah orang yang benar-benar cinta terhadap biokimia. Itu. Kalau Anda nggak cinta, no way. Anda bisa memahami ini. Makanya di jurusan pasca sarjana yang ilmu eksakta, terutama biologi, asam nukleat itu adalah makanan pokok. Ya. Asam nukleat itu makanan pokok di pasca sarjana jurusan biologi, kedokteran, farmasi, kedokteran hewan itu pokok ya. Karena bermainnya di situ, ya. Gitu. Ya. Nah, RNA primer, seperti saya katakan, ini dia telanjang. RNA primer ini strukturnya apa? Telanjang, guys. Nah, telanjang ya. Nah, ya. Ujung-ujungnya sama. Ujung-ujungnya sama. Ujung 5 dan ujung apa? Ujung 3. Ujung-ujungnya sama. Ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen. Ya. Ini strukturnya primer atau linear.
Nah, makanya saya katakan struktur primer ini dia jarang bertahan. Dia langsung melipat dirinya. Kenapa? Karena dia tahu dia telanjang. Dia langsung, ya kan? Dia langsung lipat. Lipatan-lipatan ini membentuk struktur sekunder. Kenapa dia bisa begitu? Karena sesama basa nitrogennya masih bisa berpasangan. Ya. Seperti di gambar tadi, dia masih bisa berpasangan basa nitrogen ini. Nah, ini yang menyebabkan dia melipat. Nah itu. Inilah yang menyebabkan cikal bakalnya pembentukan struktur sekunder pada RNA. Ya, itu. Guanin dan sitosin bisa menyebabkan strukturnya ikatannya stabil, tapi guanin dan urasil ini kurang bagus. Tidak sebagus guanin dan timin. Ya, itu. Makanya RNA itu strukturnya kurang stabil dibanding DNA. Nah ini perhatikan, ini adalah contoh struktur sekunder. Banyak sekali interaksi-interaksi ini. Ya. Nah ini interaksi-interaksi basa nitrogen. Coba lihat. Nah, ini. Inilah yang membentuk struktur sekunder pada RNA. Dia saling berpelukan antara dirinya sendiri. Di dalam dirinya sendiri yang panjang itu, yang panjang, dia saling berpelukan. Supaya apa? Supaya dia tidak terlalu kelihatan telanjang. Ya, itu. Struktur sekunder juga, struktur sekunder melibatkan dia model jepit rambut. Ya, ini model jepit rambut. Nah, ini model jepit rambut, atau jepit rambut cewek ya. Gitu. Nah, struktur ini aslinya, struktur sekunder ini aslinya dalam bentuk 3 dimensi. Cuma ini ditaruh di gambar datar. Jadi seperti ini strukturnya. Aslinya dia 3 dimensi. Kebayang ya 3 dimensi ya. Itu. Nah ini perbedaan klasik antara asam ribonukleat dan asam deoksiribo. RNA ini mudah dirusak oleh alkali. Dia mudah dirusak oleh alkali. Dengan DNA dia tahan terhadap alkali. RNA juga apa? Labil. Ya, tidak stabil. Labil dia. RNA juga dia terutama berada di sitoplasma. Dia banyak bermain di sitoplasma. Beda dengan DNA yang bermainnya di inti. Itu. Nah, Anda bisa bandingkan DNA-nya begini, RNA-nya begini, DNA-nya bandingkan aja. Ya. Bandingkan. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, jadi RNA ini membentuk dia apa? Ya ini stem and loops. Yang dia bentuk apa? Yang bulat-bulat ini semacam loop. Nah, ini ujungnya nih. Ujung yang terlepas, ujung 5 dan ujung 3.
Ini ujung-ujung dari molekul RNA. Ujung 5 dan ujung 3. Ya. Ini juga ujung-ujung ini sangat dilindungi. Ujung-ujung 5 dan 3 aksen ini sangat dilindungi. RNA itu dia melindungi dirinya sendiri. Ya. Jadi dia menggunakan apa? Struktur dirinya itu dia usahakan close, tertutup sebanyak mungkin. Karena rawan serangan enzim-enzim nuklease. Ya. Coba lihat. Yang bawah kita lihat. Ini salah satu ujungnya. Ini juga salah satu ujungnya. Entah ini ujungnya 5 atau yang 3. Yang pasti itu ujungnya. Ujungnya dikamuflase sedemikian seolah-olah tidak kelihatan. Ujung-ujungnya dikamuflase. Kenapa begitu? Ya itu tujuannya untuk supaya dia nggak diserang oleh enzim-enzim. Itu tujuannya. Ya. Dia juga ada yang namanya loop. Ya. Ini namanya loop. Knot. Loop knot. Knot itu apa? Knot itu simbol. Tahu simbol ya? Paham nggak simbol? Itu kalau Anda main tali itu sebagai simbol. Paham nggak? Siapa yang lebih main tali? Paulus. Paulus, kau lebih main tali nggak Paulus? Tali belit-belit. Itu pasti ada simbolnya, coba. Saya kemarin suruh pelagan, bilang teman-teman bawa karet gelang. Ternyata saya sendiri nggak punya karet gelang di rumah. Tapi nanti kita ambil demo deh. Nggak ada. Biasa karet gelang tuh banyak. Tapi sejak corona, ini karet-karet gelang juga gampang putus. Sekali pakai putus. Dulu awet ya, sebelum corona. Ada yang ngalamin nggak coba? Rambu ngalamin nggak rambu? Pakai karet gelang itu gampang putus. Coba ya. Ya. Itu. Sekarang di rumah saya sama sekali nggak ada karet gelang. Setelah saya mau demokan sesuatu, aku udah bilang ke pelanggan, bilang teman-teman bawa siapkan karet gelang. Saya coba nanti saya usahakan deh. Kebetulan guys, dapat nih guys. Nah, dapat nih. Nah itu. Nah, nanti kita bermain pakai ini. Karet gelang. Ya, jadi itu RNA. Nah, RNA ini dia menutup dirinya begitu cepat. Dia telanjang lama-lama telanjangan dia nggak mau. Dia nutup dirinya dalam hitungan 0,00 sekian detik. Ya, sangat-sangat cepat. Karena terkait dengan usaha perlindungan diri, proteksi diri. Ya, itu RNA. Ada 3 macam, Anda sudah pernah belajar itu, RNA ribosom, yang transfer dan messenger. Ya, RNA ribosom, dia gunanya untuk apa? Untuk sintesis protein. Ya, RNA ribosom ada 2 kelompok. Nah, ini
Ini kelompok RNA ribosom yang besar-besar. Nah, jadi pelipatan pada molekul RNA itu spontan dan sangat-sangat cepat. Supaya nggak ke-expose bahwa dia telanjang. Ya. Jadi RNA messenger, dia gunanya untuk membawa pesan. Pesan apa? Pesan untuk mencetak protein. Ya. Kurirnya siapa? Nah, kurirnya ini adalah transfer RNA. Dia ini kurirnya. Tahu ya kurirnya? Yang semangat ngantar barang COD itu loh. Kalau beli online kan ada kurir nganterin barang. Paket. Ya, kamu ngalami ya, kamu ya. Paket. Kamu keluar. Oh ya, paketnya udah datang. Ya, ini RNA transfer nih. Dia sebagai pembawa. Pembawa juga sebagai apa? Penerjemah. Nah, penerjemah kodon. Jadi dia penerjemah dari RNA messenger ke RNA ribosom. Dia sebagai penerjemah. Oh, nyata pesan yang dibawa ini begini. Ya. Diterjemahkan. Makanya RNA transfer ini fungsinya berat, guys. Karena dia penerjemah. Ya. Nah ini, RNA ribosom. Dia bentuknya kayak apa tuh? Kayak tumpukan, kayak kue-kue gitu, tumpukan kue ya. Dia semacam tumpukan-tumpukan kue. Ya. Ada subunit besar dan subunit yang kecil. Nah ini, sorry nih. Ini apa? Bukan 285, tapi 28S. Saya waktu translate-nya saya nggak perhatikan. 3 RNA yang besar pada eukariot ya. Ini. Itu yang 28S, bukan 285, tapi 28S. Nanti mungkin harus diperbaiki slide ini. Kemudian 5,8S dan 5S. Ya, 5S bukan 55. 5S. Nah, pada bakteri juga sama, ada yang 23S dan 5S. Ya. Itu. Ya pakai S, nah ini. Seperti ini, S. 18S. S-nya itu Spatler. Kan saya ada itu apa? S adalah unit Spatler. Ya. 50S, 30S, 80S, dan 40S. Ya. Nah, lagi struktur tRNA. Juga ini dia berusaha untuk apa? Untuk dia membentuk lipatan-lipatan ini untuk melindungi dirinya. Ya. Jadi dengan mengkamuflase dirinya terhadap eksonuklease. Ya. Nah ini sebenarnya struktur ini aslinya 3 dimensi, tapi divisualisasi menjadi 2 dimensi. Ya. Nah DNA nggak bisa melakukan begini, nggak bisa dia. Makanya RNA itu lebih luas strukturnya. Ini terkait dengan banyaknya virus yang mengandung RNA. Ya kan dia luas. Gampang diatur tuh. DNA nggak bisa men. Lipet-lipet kayak gini sulit ya. Ini adalah salah satu RNA 16S pada mikroba. Ini gunanya banyak. Untuk identifikasi,
apakah penyakit rabies di Bali sama dengan rabies dari NTT misalnya. Sama nggak? Nah, kita kaji 16 sRNA-nya virus rabies Bali, virus rabies NTT. Kalau dia sama persis ya iya, asalnya juga sama. Gitu. Ya. Kalau dia sama persis, berarti asalnya juga sama. Oh, di Bali nih virus rabiesnya dari NTT. Atau di NTT ini virus rabiesnya dari Bali. Nah, gimana tuh? Ya. Untuk membedakan lebih lanjut, itu perlu kajian epidemiologi molekuler namanya. Saya nggak tahu, di S2 kita setahu saya nggak ada ilmu epidemiologi molekuler. Padahal ini penting. Orang-orang dinas, dokter-dokter hewan dinas, itu sangat berkepentingan dalam epidemiologi molekuler. Di NTT rabiesnya sama kan dengan di Bali? Apakah di Bali asalnya dari NTT atau di NTT yang asalnya dari Bali virus rabiesnya? Itu perlu dikaji secara molekuler, epidemiologi molekuler. Ini orang dinas berkepentingan nih. Ya. Minimal pakai 16S R ribosomal RNA. Pakai RNA ribosom yang berukuran 16S. Ini untuk kajian molekuler. Ya, itu. Nah, sekarang kita masuk ke topologi. Nah, di topologi DNA ini kita pakai struktur karet gelang. Kita anggap karet gelang ini struktur RNA yang sirkuler. Ya, itu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Karet gelang. Nah, prinsip topologi DNA itu, ini kalau karetnya kan selilit. Nah, sama selilit begini. Sama nggak arah lilitannya? Coba, kalau yang kalian punya, coba kalian ikuti. Ini namanya dililit ke mana? Ke kiri, dan ini dililit ke kanan. Sama nggak arah lilitannya? Kebayang nggak? Coba lihat deh. Memang kalian ada di kalian, coba lihat ke kiri dan lihat ke kanan. Satu titiknya dianggap tetap. Ya, satu titiknya dianggap tetap. Yang bawah ini kita putar. Nah, tuh. Putar sekali, putar 2 kali. Nah, ya kan? Bisa lihat nggak? Nah, itu. Ya. Kita putar ke kiri sekali, kemudian kita putar 2 kali. Nah, di sini ada satu simpul. Dia akan bentuk simpul begini. Bisa lihat nggak? Dia akan bentuk simpul gini. Ini agak sulit ya. Nah itu konsep topologi namanya. Nah dalam topologi ada terminologi, ada twisting number. Dia menjelaskan berapa kali suatu untai melintasi untai lainnya. Yang saya katakan tadi. Nah, ini satu kali dia dilintas melilit ke kiri. Perhatikan. Satu kali melilit ke kiri. Nah itu. Twisting number-nya sebesar 1. Nah, kalau ini kita lilitkan lagi, maka twisting number-nya 2. Kita lilitkan lagi. Twisting number-nya 3. Paham nggak? Kebayang nggak? Lilitannya bisa ke kiri atau bisa ke kanan. Yang ke kiri itu kita kasih tanda dengan negatif. -1 lilitan. Berarti yang kiri kan biasanya konotasinya jelek ya. Tangan kiri itu nggak boleh dipakai makan. Jorok katanya. Tangan kiri itu harus dipakai cebok katanya. Nggak betul nggak? Kan kata orang tua kita tuh begitu ya. Iya kan? Makanya tangan kiri itu seringkali dikonotasikan dengan hal negatif. Tapi sekarang kalian bayangkan, kok kalian tangan kirinya buntung, kebayang nggak? Ya. Nah makanya sekarang kita berhentilah mengkonotasikan tangan kiri dengan sesuatu yang negatif. Kita harus berhenti itu.
Jangan ajarkan kepada anak cucu kita, nggak boleh tangan kiri, itu tangan jorok buat cebok, jangan. Ya. Kamu bisa bayangkan tuh tangan kirimu hilang, satu misalnya, ketabrak atau kenapa ketebas misalnya, ya. Jadi kita ajarkan anak kita jangan mengkonotasikan negatif terhadap tangan kiri. Dua-duanya itu penting, ya. Itu. Nah, kenapa kalau yang ke kiri dikasih tanda negatif? Itu untuk mempermudah matematika. Itu. Nah, kalau yang ke arah kanan, coba Anda bayangkan, karet tadi Anda tuliskan ke arah kanan. Itu biasanya pakai tanda positif. Satu kali lisan satu. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya apa? Wasting number. Nah, ini. Berapa kali satu untai melintasi untai lainnya. Hasilnya selalu bilangan bulat, yang ada yang negatif lah. Nggak ada yang setengah, nggak ada. Ya. Jadi DNA topologi ini, dia apa? Merupakan suatu studi geometri, sifat geometri. Ya. Sifat geometri DNA dan juga ruangan yang diisi oleh sifat geometri tersebut. Ya. Jadi topologi DNA ini menjelaskan bagaimana dua utas ini saling apa? Saling dililitkan gitu. Kayak karet tadi kan dililitkan ke kiri, ya? Atau dililitkan ke kanan. Satu kali kah? Dua kali kah? Atau berapa kali? Coba tuh. Kebayang nggak? Jadi topologi DNA seperti ini. Ini di S1 nggak dapat. Ini di S1 nggak dapat. Karena kalau anak S1 dikasih gini, mumet mereka. Anak S2 aja masih mumet. Apalagi anak S1. Ya. Juga ini hanya sebagai apa sih? Ya, untuk level S2 yang penting kebayang dulu deh. Yang penting kebayang. Karena ini penting nanti untuk memaket DNA ke dalam sel. Sama dengan contoh tadi yang saya berikan ke si Rama. Aku bilang, Rama, coba ada tali plastik 500 meter, kamu buat sedemikian sehingga itu bisa masuk ke dalam ransel kamu. Nah, itu urusannya sama topologi. Kalau nggak bisa. Kalau tali plastiknya panjang, disuruh masukin ke ransel si Rama, nggak akan bisa. Itu harus dililit, pelilit, sampai melilit. Lilit terus sampai melilit, baru dia bisa masuk. Nah, itu topologi. Kebayang ya? Dari fenomena karet tadi kebayang kan? Nah, ini coba lihat nih. Nah, ini gambaran karet yang tadi dililit nih. Ya. Nah, ada nggak perbedaannya? Coba lihat. Mana yang lilit kanan, mana yang lilit kiri. Bisa nggak lihat perbedaannya tuh? Ini garis yang tebal ada di depan garis yang tipis. Ini dia jalan. Tapi sampai sini ada di belakang garis yang tipis. Kebayang nggak? Ini awalnya dia di atas garis yang tipis, dia berjalan di atas ini, kemudian dia ke bawah. Kebayang ya? Kebayang nggak? Lihat, kamu perhatikan pada garis yang tebal. Satu di sini, dia ada di sini dia ada di atas. Dia ada di atas garis yang tipis. Tapi di sini dia ada di bawah garis yang tipis. Itu namanya setengah lilitan. Kelihatan ya, kebayang kan? Ini juga sama. Tapi arahnya udah lain. Ini yang plus ke kanan, ini yang minus ke kiri. Ini sangat penting untuk proses pemaketan DNA masuk ke dalam kromosom. Ini sangat penting.
Bagaimana? Kebayang nggak nih? Nanti Paulus, Rambo, si Nurul nggak ikut ini ya Nurul? Sama, Nurul ikut kuliahnya nggak sih Nurul? Ukur. Ada, Prof. Ada Ada, ya? Prof. Oke, oke. Ya, ya. Jadi begitu. Ini memang paling sulit. Lagi sekian aspek biomo, yang paling sulit ini topologi. Karena dia bermain dengan matematika. Itu. Ini yang saya kasih kalian, ini yang jauh disederhanakan. Gitu loh. Ya. Nah, lihat. Ini ada struktur DNA yang sudah sekuler. Lihat, dia mengalami supercoiling. Nah, kemana nih? Arah perintirannya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Coba perhatikan. Kelihatan kan? Kalau kelihatan nggak gambar saya di kalian? Ya, Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. ya. Coba ini juga nih, perhatikan ya. Kita perhatikan simpul-simpulnya. Nah, makanya ilmu ini kita kenal juga sebagai ilmu simpul, pembentukan simpul, seperti kayak di tali, pembentukan simpul. Ya, itu. Itu simpul, simpul ini simpul. Ini simpul. Nah, ini simpul. Nah itu simpul-simpulnya. Nah, lihat tuh. 4 pelintiran. Nah, ini karet gelang tadi nih. Dipelintir ya coba lihat. Kemana orang pelintirannya? Kanan atau kiri? Coba lihat. Yang itu utamanya. Nah, mana tuh? Ya, kebayang nggak? Anak S2, anak S2 siswa harus paham sampai ke level sini. Ya tentunya nggak selalu paham mati ini hanyalah salah satu cara untuk memaket DNA ke dalam inti sel. Nanti kita akan sampai sana. Ya, itu. Jadi supercoiling ini atau topologi ini tujuannya membuat kompak agar DNA bisa dimasuk ke dalam sel. Ya. Karena aslinya DNA itu panjangnya jauh lebih panjang dari diameter sel. Jauh lebih panjang. Karena dia begitu panjang, maka sel mencari akal. Bagaimana usaha memasukkan DNA ini ke dalam inti sel. Gimana sih kan DNA ini panjang banget gitu loh. Bisa ribuan kali diameter sel. Memakainya bagaimana? Nah ini. Jadi proses topologi dan penggulungan DNA itu nggak sembarangan. Dia didasari oleh hukum termodinamika kedua dan konsep entropi. Dia bisa dipaket. Memaketnya juga itu sel membutuhkan tenaga yang luar biasa. Sama aja si Rama tadi, memakai tali yang disuruh masuk ke dalam ransel.
Itu nggak gampang loh. Itu dia butuh sampai keringetan tuh. Gimana tadi bisa dipaket masuk ke dalam tas ranselnya dia. Kalau juga begitu, bagaimana usaha dia memaket supaya molekul DNA ini masuk ke dalam inti sel lagi. Intinya kan lebih kecil dibanding selnya. Ya. Jadi metode supercoiling ini untuk memperpendek DNA yang tadinya panjang. Sama seperti tali plastik yang tadinya panjangnya 500 meter, disuruh masukin ke dalam ransel sirama. Rama akan memperpendek tali itu sedemikian, supaya dia bisa masukin ke dalam ranselnya dia. Ya. Nah itu. Kebayang ya? Kebayang nggak ilmunya? Ini bedanya asam nukleat TS1 sama asam nukleat TS2. Itu bedanya. Pak Wandia di program S3 mau buka mata kuliah anatomi DNA. Buh, itu saya kebayang ini aja kita udah bingung, apalagi anatomi DNA. Saya yang diminta ngajar waktu bilang, ini aja kita udah bingung. Jadi itu gunanya untuk pemaketan, untuk memasukkan DNA ke dalam sel, ya, itu. Bagaimana? Pahamkah? Atau mumetkah? Nah, lihat nih, supercoil tuh, ya, dia membentuk simpul-simpul untuk sebagai bahan dasar lilitan. Belum lagi begini, saat dia berkombinasi dengan protein histone, dia bentuknya seperti demikian. Nah, itu yang piringan-piringan tuh namanya protein histone. Ada enzim yang namanya DNA topoisomerase. Nah, ini enzim penting, ya. DNA topoisomerase. Dia enzim penting untuk membantu proses pelilitan atau supercoiling dari DNA. Ya. Jadi dasar pembentukan supercoiling ini adalah dua untai ganda yang saling melilit samanya. Ya. Jadi struktur DNA yang asli, yang linear, itu energi bebasnya paling minimum. Sama aja tali yang panjang, itu energi bebasnya paling minimum. Tapi begitu tali itu mulai dipaket oleh sirama, mulai digulung-gulung, itu energinya udah nggak minimum lagi. Energinya tali itu udah meningkat. Dari mana dia dapat energi? Dari sirama yang menggulung dia. Kebayang nggak, Rama? Kan katanya tali panjang nih, panjang. Nah ini tali panjang ini dalam keadaan energi yang minimum. Tapi begitu sama sirama mulai digulung, nah itu udah lain energinya. Energi sirama dikasih ke tali itu sehingga tali itu bisa menggulung. Itu namanya hukum kekekalan energi. Ya. Nah itu. Ya. Itu konsep energetikanya. Wah, ini udah kombinasi sama biokimia ini. Ya itulah untuk S2. Biomol untuk S2 itu begitu. Ya. Nah, lihat juga nih. Nah, ini. Dinamika supercoiling. Coba lihat.
dari yang bulat. Dari yang tadinya supercoiling yang positif, yang ke kanan, dia mengalami apa? Relaksasi. Apa relaksasi itu ya? Kayak semacam ya apa sih, kita relax lah. Apa sih relax itu coba? Ya. Dia mengalami satu relaksasi. Relax sudah, relax saja Rama, jangan tegang-tegang. Relax, ya. Silakan relax saja. Kok perlu ambil ngopi, relax. Boleh kok ngopi kuliah ini nggak apa-apa, tapi kan puasa ya. Kalau yang nggak puasa boleh ngopi, silakan. Mengambil yang positif ya, mengalami relaksasi, kemudian menjadi yang negatif, ya. Nah itu. Yang negatif itu biasanya energinya lebih tinggi, tapi yang positif itu energinya lebih rendah. Energi untuk pelilitannya. Makanya ini kembali lagi ke tangan kanan, ke konsep tangan kanan dan tangan kiri. Ke konsep tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan positif, coba lihat. Energinya lebih rendah. Ya enggak? Arah kanan yang positif, itu energinya lebih rendah. Tapi arah kiri, energinya lebih tinggi. Nah itu juga beda kan. Makanya kita akan kembali ke konsep tangan kanan dan tangan kiri. Walaupun keduanya tangan kita ini sangat penting. Tapi itulah yang ada. Paham ya? Pelagan, masih pelagan nih. Paham nggak pelagan? Nurul, paham nggak? Ya, Prof. Itu super coiling. Coil itu apa sih? Coil itu kan kayak pegas ya. Semacam pegas gitu lah. Nah, yang positif super coiling, ini yang kita katakan sebagai overwound. Apa? Overwound itu apa? Pelilitan. Ya. Nah, super coiling positif itu apa? Dia dipelintirkan sampai terus dipelintirin sampai dia mengecil. Coba aja karet tadi, kau pelintirin terus, satunya di atas diamin, bawahnya kau pelintirin terus. Ini, ya, terus pelintirin. Nah, kemana ya pelintirin? Terus, terus, ya kan? Terus. Nah, untuk apa dia? Coba lihat, ya. Untuk apa tuh dia? Paham kan? Sama ini, kita ke sini sampai ini. Terus kita melintirin. Lihat, yang atasnya diam, yang bawahnya kita pelintirin. Gimana jadinya itu? Nah, ya terus kita pelintir. Nah, ya, tuh, mulai bentuk apa nih? Bisa nggak? Ya, ini namanya sistem supercoiling. Ada overwound dan underwound. Jadi yang pelintirannya keterlaluan, juga ada yang pelintirannya santai. Yang positif itu yang namanya overwound. Jadi kelebihan pelintiran. Tapi kalau yang negatif itu biasanya dia dibuat lebih fresh. Yang negatif. Jadi tingkat energinya si DNA, si karet tadi yang berputar ke arah, yang dipelintir ke arah positif dan negatif itu berbeda tingkat energinya. Walaupun mungkin jumlah pelintirannya sama, tapi tingkat energinya berbeda.
Ya, kebayang nggak? Coba aja deh. Kalian coba-coba nanti ya. Karet itu kalian pelintir ke kanan, pelintir ke kiri. Coba. Lihat nanti. Ini juga. Ada beberapa istilah-istilahnya. Right-handed, negatif superposing. Ya, underwinding itu artinya dia mudah terlepas. Ya. Nah, ini topologi kita lihat nih. Nah, ini juga topologi nih. Di sini ada dua molekul DNA sekuler. Satu yang biru tua, satu yang biru muda. Ini juga sama model. Satu ini yang melilit, yang biru tua melilit, tapi yang biru muda dia nggak melilit. Bayang ya. Yang ini agak sulit dibayangkan. Kali ini konsep geometri, ilmu pur, konsep geometri. Ya. Nah, ada dua macam topoisomerase yang berperan penting dalam pelilitan asam nukleat, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Yang tipe 1 dia apa? Dia membentuk ini pada satu untai DNA. Ya, membentuk apa? Semacam kayak proses pelilitan lah. Ya. Yang tipe 1 dia mengubah DNA yang supercoiling menjadi bentuk relax yang saya gambar tadi itu. Dan dari kiri dia menjadi relax. Dan dia berperan penting dalam replikasi DNA dan transkripsi. Itu topoisomerase tipe pertama. Nah, yang tipe kedua agak lain. Dia bisa melepas pada dua utas. Ya. Dua utas DNA, dia bisa melepaskan sekaligus. Nah, pada topomerase pada manusia, dia target beberapa obat kanker. Nah, melawan kanker dengan mengganggu topoisomerase dari sel kanker. Itu. Ya. Supaya DNA-nya nggak berbiak dulu. Topoisomerase diganggu oleh obat seperti apa? Doxorubicin, ya, etoposide juga obat-obat anti kanker. Ya, itu. Mekanisme topoisomerase tipe 1 apa? Enzimnya memutus satu utas. Ada dua utas, satu utas diputus. Itu tipe 1. Tapi tipe 2, dia melibatkan molekul DNA yang lain. Ya. Dia melibatkan molekul DNA yang lain. Memang ini sulit menjelaskannya, jujur aja. Coba nanti Anda cari di YouTube video-video mengenai DNA topoisomerase. Coba cek tuh. Itu pakai animasi mungkin lebih gampang. Ya. Ini memang agak sulit. Menerjemahkannya juga agak sulit. Mungkin ini akan lebih mudah kalau pakai bahasa matematika. Itu akan lebih mudah. Tapi pemahaman matematikanya juga ruwet gitu loh. Ya. Tapi ini memang harus dipahami untuk level S2. S1 nggak sampai ke sini. Ya. Nah, perhatikan tuh. Topoisomerase. Ya. Bagaimana tuh? Dari satu ini. Penelitiannya bagaimana? Perhatikan.
Nah itu, ya. Dan nasi goreng utuh, dia saling melilitkan satu utas dan utas lainnya, perhatikan. Jadi dia bentuk simpul-simpul. Ya. Aslinya nggak ada simpul, coba perhatikan. Ya. Aslinya tidak ada simpul. Dia nggak ada simpul di sini. Tapi begitu dia mulai melilit, dia mulai membentuk dua simpul. Nah, satu, dua. Nah, kemudian yang melilit lagi membentuk berapa simpul? Satu, dua, tiga, empat. Empat simpul. Kemudian salah satu untas yang ini, salah satu untasnya diputus atau dilepas, ya. Sehingga bentuk, nah ini, lilitan seperti ini yang tadi di gambar-gambar. Dan satu utas lilitan ini bisa diputus. Dia kembali ke struktur yang bulat tadi dengan satu utas yang sudah terputus. Dan dari sini dia siap lagi untuk mengalami proses-proses supercoiling. Terus ya berputar. Ya. Gitu. Nah, lihat nih. Ini yang kelihatan banget nih. Hubungan antara P dan W. Semua ini berkaitan dengan proses supercoiling. Ya, supercoiling. Ini adalah terminologi matematikanya. Ya, ini terminologi matematikanya. Linking, L2 linking, T itu twisting, twisting apa sih? Twisting itu dipelintir itu loh. W itu welting. Ya. Ini memang agak-agak ya. Saya akuin. Saya juga menyampaikannya ke kalian agak sulit, tapi anyway itulah. Ya. Nah ini beberapa penting dalam masalah cancer. Ya. Tuh. Bisa mengarah pada kematian sel death, juga kematian sel, pasaroma, tapi bisa juga menjadi cancer, gitu. Akibat proses supercoiling ini, ya. Ada mungkin yang salah, ya, sehingga dia berubah jadi sel cancer. Ya. Nah, sekarang kita melangkah dari DNA ke kromosom. Di biologi ini ada 3 kingdom utama, bakteri, archaea, dan eukariota di biologi. Nah, kromosom ini merupakan apa? Merupakan lawannya dari evolusi. Anda tahu teori evolusi kan? Bagaimana dari makhluk hidup kutu air berubah jadi yang lebih tinggi sampai akhirnya menjadi manusia. Tanpa melibatkan DNA. Sedangkan pada kenyataannya di manusia ada apa? Ada kromosom, ya, ada kromosom. Nah, kromosom inilah dia yang melawan konsep evolusi. Kromosom itu melawan konsep evolusi. Ya. Bagaimana 3 spesies di 3 kerajaan ini dia bisa terus berkembang. Ya. Bagaimana itu?
Ya, jadi itu. Kebanyakan bakteri punya kromosom tunggal, single kromosom, yang ukurannya sekitar 2 mega pasang basa. Ya. Dari 2 juta basa. 2 juta pasang basa. Nah, tapi makhluk hidup yang lebih tinggi seperti hamir atau ragi, dia mempunyai jumlah kromosom 50% di atas E. coli. Ya. Dan pada sel-sel mamalia, kromosomnya 1000 kali panjang kromosom E. coli. 1000 kali pada sel-sel mamalia. Ya, itu. Nah, ini bagaimana dari asam nukleat yang diorganisasikan menjadi suatu apa? Kromosom. Nah, itu. Ya. Bagaimana dia dililit-lilit, dibelat-belit, sampai begini, sampai jadi kromosom. Ya. Itu langkah-langkahnya. Ini yang itu, gambar yang kanan juga sama, semodel. Bagaimana dari DNA dipaket menjadi kromosom, langkah-langkahnya seperti itu. Nah, langkah awal pemaketan dari DNA menjadi kromosom itu diawali dengan peranan protein histon. Ya. Histon suatu protein yang bermuatan positif. Makanya dia bisa berikatan dengan tulang punggung DNA yang bermuatan negatif. Seperti yang saya katakan tadi waktu di struktur di atas. Ya. Ada 2 macam kromatin. Nah, gabungan antara DNA dan histon yang kita kenal sebagai nukleosom. Ya. Nukleo itu inti, som itu soma. Soma itu body, tubuh. Ya. Jadi tubuh inti, tubuh yang ada di inti. Nah, nukleosom yang terbentuk itu dia membentuk apa? Kromatin. Kroma itu warna. Jadi kromosom mamalia termasuk manusia itu berwarna. Bodinya berwarna-warna. Ada eukromatin yang lebih apa? Lebih ikatannya lebih apa? Lebih longgar. Ya. Jadi dia mudah ditranskripsi. Ya. Jadi kromatinnya ikatannya lebih longgar itu mudah ditranskripsi. Ada lagi heterokromatin, dia lebih pekat. Dia dipaketkan lebih pekat. Ya. Nah, ini eukromatin. Nah, ini adalah heterokromatin. Jadi masih longgar. Sampai sini masih longgar. Tapi mulai sampai sini masih longgar. Tapi mulai ke bawah itu lebih pekat. Nah, di sini lebih pekat sampai bentuk kromosom. Ya. Jadi kalau ada yang salah paket, nah di langkah eukromatin ini masih bisa diperbaiki. Karena dia lebih longgar ikatannya. Jadi kalau ada kesalahan di sini lebih mudah diperbaiki. Tapi kalau kesalahan terjadi di hetero, ini lebih sulit diperbaiki. Makanya memakai kromosom itu bukan proses asal-asal yang gerabak-gerabak, enggak. Pelan-pelan dia. Bukan proses yang gerasa-gerusu, bukan. Kalau enggak berbahaya nanti. Ya. Bisa-bisa anaknya berubah jadi anak monyet. Bapak ibunya manusia, anaknya monyet. Ya ininya enggak benar. Apalagi kalau si ibu tuh waktu hamil sering dipukuli sama suaminya.
Nah itu berpotensi besar, ya. Makanya kalau ibu-ibu hamil atau pastikan tenang, happy, ya. Sebab kalau enggak berbahaya itu nanti, ya. Sangat berbahaya. Risna, putri suami harus yang benar ya. Juga Indira Para juga. Prof. Iya, Santi juga ya. Kalau si Jody mungkin harus pilih istri yang jangan yang galak-galak ya Jody ya. Si Jody pilih istri jangan yang galak-galak Jody. Ya. Nanti kamu jadi suami takut istri nanti kamu jadi juga siram. Jangan pilih istri yang galak-galak sama ya. Juga pelagan juga. Nanti kau jadi ikatan suami takut istri. Isti. Nah kan itu. Zaman saya masih kuliah tuh ada istilah ngetop. Kan pernah ada juga tuh sinetron apa? Suami-suami takut istri ya, Pak. Ada yang pernah nonton sinetron itu? Suami-suami takut istri? Saya pernah, Prof. Ya, pernah ada ya. Tahun berapa tuh? 2000 ini kok. 16-an rasanya. Suami-suami takut istri. Istrinya galak-galak. Ya, itu hati-hati ya di pasangan. Nah ini proses pemaketan. Lihat dari utas ganda, ya, utas ganda. Terus dipakai. Terus, nah ini namanya kromatin. Ini namanya kromatin. Ya, berupa benang-benang yang dipakai. Terus pakai. Ya. Kromatin semakin banyak. Semakin banyak. Oh, ya. Terus dipakai, terus pakai terus. Sampai akhirnya menjadi satu kromosom. Nah ini langkah-langkah organisasi kromosom dari asam nukleat itu langkah-langkahnya sebagai begitu. Ya. Nah ini pemaketan DNA, langkah-langkahnya. Ini kelihatannya saya nggak bisa selesaikan semua deh ini, karena waktunya juga sudah mencukupi. Kalian juga sudah harus siap-siap berbuka bagi berpuasa, ya. Tapi ini masih lumayan banyak tuh, ya. Organisasi kromosom mikroba, prokariot, organisasi kromosom eukariot, banyak sekali nih. Apa itu kromatin? Perhatikan. Kromatin ini tali-tali DNA. Nah ini kromatin. Ya, tuh. Itu kromatin. Saya belum sempat terjemahkan nih. Karena juga ngambil dari kopas-kopas dari slide orang lain. Screenshot, tempel. Screenshot, tempel. Nah ini juga sama, lihat. Dari double helix DNA. Terus ya membentuk kromatin. Terus ini dipakai tuh sampai jadi akhirnya jadi apa? Kromosom. Ya. Ada beberapa istilah terminologi terkait kromosom. Kromatin itu apa? Kromatin itu apa? Ya. Apa itu kromatin? Apa itu kromatin? Apa itu sentromer? Ya. Terminologi kromosom. Ada juga yang namanya apa? Kinetokor. Apa kinetokor? Kinetokor ya. Dan ini terminologi kromosom. Nah, bagaimana kromosom manusia? Ini yang paling banyak dipelajari. Kromosom sapi, anjing kita belum banyak pelajari. Tapi manusia paling banyak. Ya. Kromosom manusia. Ada organisasinya. Di organisasi dia ditata, nggak sembarangan tata. Ya. Di organisasi bagaimana? Ya. Kromosom. Nah, jadi kami sampai sini aja dulu. Apa yang saya bisa kasih ke kalian. Sebenarnya kalian bisa baca. Halo guys, ada yang paham? Bingung ya? Yang ngajarnya juga bingung bagaimana cara menyampaikannya. Tapi anyway, saya udah usahakan untuk menyampaikan yang terbaik. Ini nanti video ini saya rekam. Nanti rekamannya saya bagikan ke kalian. Ya, ini direkam kok.
Mungkin kalian bisa dengar lagi suara saya. Oh iya, nanti gini, untuk pertemuan kedua kan katanya presentasi ya, menurut Pak Wandi. Kan saya masih ada sekali lagi pertemuan. Siapa yang presentasi dengan saya nanti? Halo, Ada dari SNA, Prof. Krisna ya. Itu saya udah Iya. bagikan saya sudah kasih ke si Pelagan tuh daftar-daftar mahasiswa yang presentasi sama jadwal kuliah sama absen kuliah di Google. Ya. Pelagan nanti udah dibagikan buat teman-teman tuh. Ya. Ya Prof, sudah Prof. Ya. Nanti di bawah jadwal kuliah tuh ada klik yang warna biru absen Google. Anda isi sebagai peserta mahasiswa. Saya ngisi itu sebagai dosen. Ya. Itu aja. Masih ada yang mau ditanyakan? Berarti hari Senin ini ya, Prof, ya, untuk presentasinya? Coba cek jadwal. Aku hari apa tuh? Rasanya nggak. Apa Senin ini coba cek jadwal. Saya belum ngecek lagi tuh yang kedua kapan. Ya. Tolong dicek ya dari SNA atau Pelagan ya. Yang presentasi dengan saya kan topiknya apa? Elektroforisis kan? Ya. Betul. Yang presentasi dengan saya topiknya apa? Elektroforisis bukan? Coba nanti lihat ya. Kapan saya kuliah lagi tahun berapa tuh coba lihat nanti. Masih lama Prof, tanggal 15 Mei. Nah, masih lama kan? Ya, ya. Topiknya elektroforesis, pewarnaan DNA, dan sequencing DNA Prof. Oke, oke, oke. Ya, nanti siapa tuh? Ada kan yang di tugas-tugas dari Pak Wandi ya? Itu aja nanti. Baik, masih ada yang ditanyakan? Masih ada yang ditanyakan? Kalau enggak, mungkin kuliah saya akan sampaikan di sini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu sehat, guys. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Selalu sehat ya. Oke. Masih ada lagi? Tetek bengek yang masih meragukan? Oke deh. Kalau enggak, saya tutup sampai sini. Selamat berpuasa. Selalu sehat. Ya. Oke, guys. Selamat sore. Sore, Prof. Sore, Prof. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Makasih banyak. Ya, ya. Sip, sip.